Halo, selamat siang sahabat milenial and Gen Z. Kembali lagi bersama saya Yosafat, jurnalis dari IDN Times. Kali ini saya akan hadir di acara ngobrol seru untuk membahas dengan tema menguak dalang penyiraman air keras aktivis kontras Andri Yunus. Ini baru banget kemarin sempat menuai polemik, terus juga kita lagi Lebaran dikasih kabar yang mengejutkan bahwa ternyata terduga pelakunya dari TNI gitu. Untuk tema kali ini saya ditemani oleh abang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid yang sering nongol di TV, di diskusi-diskusi juga sering nih. Halo, selamat siang, Bang. Selamat siang, Bung Yos. Ya, siap, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Ah, ya, separuh baik, separuh kurang baik ya. Oke, siap, Bang. Bang, mulai dari pertanyaan pertama nih, Bang. Ini kan kita di Lebaran ini bukan cuma dikagetkan dengan perang, eh, di Irak juga tiba-tiba di dalam negeri ada kasus penyiraman Bang Andri Yunus gitu belakangan ini. Nah, Ya. keterlibatan Bais ini kan juga kalau kita tarik kembali Bang di Agustus kemarin itu di demo besar kan juga sempat menuai pro kontra juga nih Bang. Kalau Abang sendiri melihatnya terkait dua peristiwa yang sebenarnya berdekatan dan terkait Bais juga gitu. Bagaimana Bang tanggapannya Bang? Apakah ini ada pergeseran fungsi atau tambahan tugas dari Bais gitu Bang? Ya, eh, mungkin lebih tepat dianggap sebagai penyimpangan fungsi. Penyimpangan fungsi konstitusional dari Badan Intelijen Strategis yang seharusnya kan melakukan pengumpulan informasi, data, untuk kemudian dianalisis terkait dengan ancaman pertahanan luar negeri Indonesia, gitu. Jadi, misalnya terkait dengan geopolitik strategis global atau regional, menyangkut perang Iran, menyangkut masuknya kapal Amerika, kapal perang Amerika di perairan Indonesia, gitu. Itu hal-hal yang harus dijadikan perhatian untuk Badan Intelijen Strategis, karena fokusnya ke luar negeri, dia melihat musuhnya itu dari luar negeri. Apa yang dilindunginya? Dilindunginya adalah kedaulatan nasional, kedaulatan negara, wilayah, kesatuan wilayah dari Indonesia gitu. Tapi itu pun dia tidak punya fungsi-fungsi yang sifatnya penindakan. Dia hanya mengumpulkan informasi, analisis, lalu menyerahkannya kepada user, misalnya ke Panglima TNI, atau misalnya usernya adalah presiden gitu. Jadi tidak boleh dia mengawasi justru masyarakat gitu, apalagi aktivis yang tidak ada hubungannya dengan fungsi-fungsi konstitusional daripada BAIS TNI gitu. Ya, apakah ini juga terkait ini Bang? Kan belakangan juga Pak Prabowo sempat menyinggung bahwa aktivis ada yang dapat aliran dana dari asing gitu, bahwa Bais ini sebenarnya bertugas juga karena ya ada apa goyangan dari asing juga melalui para aktivis ini. Jadi mereka bertindak gitu Bang. Ya, kalau kita lihat dari asing, sebenarnya asingnya siapa sih gitu. Kan kalau lihat sejarah ya, buku-buku sejarah yang ilmiah begitu, itu salah satu yang paling sering disorot adalah ancaman dari kebijakan luar negeri negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, yang dalam sejarah seringkali mengintervensi proses politik di dalam negeri gitu. Yang paling mutakhir adalah penculikan Presiden Venezuela, dan ternyata motifnya untuk mengambil minyak di teritorial Venezuela. Contoh yang terbaru kedua adalah penyerangan terhadap Iran, termasuk pembunuhan terhadap kepala negara Republik Islam Iran gitu. Nah, itu contoh-contoh terbaru yang bisa dibilang ancaman asing. Dalam sejarah Indonesia, eh, Soekarno itu ditulis oleh banyak sejarawan, dijatuhkan dengan persekongkolan asing yang ketika itu tidak suka dengan kebijakan Soekarno yang cenderung tidak mengakomodir kepentingan ekonomi atau kepentingan nasional mereka. Misalnya dalam soal pengelolaan sumber daya alam dari Freeport, Ya. atau misalnya minyak, gas di Sumatera sampai ke Aceh, itu membuat pemerintah Amerika Serikat merasa Soekarno dianggap tidak bisa bekerja sama. Bahkan konferensi Asia Afrika tahun 55 yang diprakarsai oleh Soekarno, Nehru dari India, dan lain-lain, itu dianggap mengganggu semacam
dominasi Barat di dalam peta percaturan global. Nah, ancaman asingnya yang mana yang kita mau bicarakan Ya, gitu kan? Bahkan belakangan ya, ya. Presiden Prabowo malah membawa Indonesia seperti mengekor pada kebijakan Ya. Amerika yang dikenal Ya. punya noda hitam di dalam sejarah dunia gitu. Dan Donald Trump bukan orang seperti Obama, seorang lawyer dari Chicago yang punya pemahaman hak asasi manusia, hukum, demokrasi, punya pengalaman didiskriminasi sebagai orang kulit hitam. Bahkan Obama adalah Ya. presiden pertama dari kaum kulit hitam. Sejarah Amerika sendiri memperlihatkan banyak sekali intervensi pemerintah Amerika Serikat melalui CIA misalnya di dalam mengintervensi aktivis-aktivis di Amerika dari mulai Hmm. pendeta Martin Luther King sampai seorang ustadz seperti Malcolm X gitu yang dianggap berbahaya padahal kedua orang ini hanya mewakili masyarakat untuk menghapuskan diskriminasi kulit hitam. Nah, masa Ya. di Ya. bawah Donald Trump Indonesia mengikuti kemauan Donald Trump. Kalau Obama oke lah misalnya gitu ya. Karena Obama dulu misalnya mencoba untuk menghentikan perang di Afghanistan, di Irak yang sebelumnya dimulai oleh presiden terdahulu yaitu George Bush Junior. Nah, jadi belum lagi ditambah dengan perjanjian dagang resiprokal yang menurut banyak ekonom di Indonesia dari UGM, dari ITB, IPB, bahkan dari UI misalnya tidak lebih dari sebuah perjanjian dagang yang menguntungkan Amerika dan merugikan Indonesia gitu. Jadi bahkan ada satu pandangan yang kuat dari ekonom UGM Pak Rimawan Pradiptyo yang mengatakan perjanjian resiprokal itu seperti menyerahkan kedaulatan Indonesia. Jadi kebijakan-kebijakan yang justru jelas-jelas membawa kepentingan asing adalah Ya. kebijakan dari pemerintahan sekarang. Jadi kalaupun misalnya aktivis gitu ya, atau organisasi seperti Kontras, LBH dianggap membawa kepentingan asing, ya udah bawa aja ke dalam forum di parlemen, di DPR misalnya, atau dibawa ke pengadilan gitu kan, Ya. supaya dia tidak menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Gitu. Kan tuduhan-tuduhan itu dibiarkan mengambang aja sebagai satu labelisasi terhadap aktivis. Setiap kali ada media yang kritis, misalnya Tempo gitu ya, atau IDN Times atau siapapun media pasti akan dianggap tidak suka pada pemerintah, tidak suka pada keberhasilan pemerintah. Jadi media yang sebenarnya fungsi jurnalistiknya atau fungsi konstitusionalnya adalah menyampaikan kabar berita yang tentu mengandung kebenaran, mengandung cover both side, membawa kepentingan masyarakat, bisa dituduh membawa kepentingan asing. Asik. Aktivis juga demikian. Dan itu kan berkali-kali ya ditulis oleh Ya. Tempo, oleh Magdalen, oleh IDN Times juga bagaimana misalnya Pak Prabowo melontarkan retorika-retorika yang membawa kebencian itu, membawa semacam sikap eh, antagonistik, itu, sikap membenci, sikap memerangi atau memusuhi peran dari para aktivis gitu. Padahal para pendiri bangsa itu semuanya aktivis. Ya. Ya. Ya, orang-orang seperti Hatta, sekolahnya di Belanda. Tan Belanda. Malaka, sekolahnya di Belanda. Syahrir juga sangat dekat dengan tradisi luar negeri yang memperlihatkan keluasan cakrawala berpikir mereka. Jadi bukan soal eh, apa namanya berafiliasi ke luar negeri atau tidak, tapi berafiliasi ke luar negerinya untuk kepentingan kita atau bukan. Misalnya banyak Hmm. aktivis sekolah di luar negeri, sama seperti para pendiri bangsa sekolah di luar negeri. Hmm. Bah, bapaknya Pak Prabowo kan juga sempat di luar negeri lama. Pak Prabowo Ya. sendiri Ya. juga pernah di luar negeri lama, misalnya gitu. Nah, apakah keberadaan di luar negeri, apakah belajar di luar negeri itu membawa kepentingan bangsa atau sebaliknya? Nah, Hmm. ini yang saya kira harus diluruskan. Gitu. Seolah-olah ada monopoli definisi siapa yang menjadi patriot, siapa yang bukan. Menurut saya, Ya. sikap-sikap patriotik itu adalah sikap-sikap mencintai negeri ini yang sebenarnya lebih tergambar pada peran para aktivis gitu. Ya. Kenapa? Karena justru pejabat yang sering menggunakan retorika patriotik itu terlibat di dalam kebijakan-kebijakan yang merusak.
sumber daya alam, termasuk merugikan ekonomi Indonesia gitu ya. Dalam bilang tambang, perkebunan sawit, baik legal maupun ilegal gitu. Itu yang harus dirubah sih menurut saya, harus harus ada semacam perubahan cara pandang gitu. Kalau enggak, maka pernyataan-pernyataan presiden yang menyudutkan aktivis itu akan dianggap sebagai payung hukum atau payung politik gitu ya. Bagi tindakan-tindakan yang menyerang aktivis, gitu. Baik itu Iya, akademik, benar. aktivis pelajar, mahasiswa, atau aktivis lembaga non pemerintah seperti LBH, Kontras, atau bahkan Amnesty. Amnesty kan terafiliasi ke misalnya ke luar negeri begitu. Padahal eh, para pendiri bangsa itu punya cakrawala berpikir global gitu. Soekarno kan dulu Iya, sangat dekat dengan Nehru India, sangat dekat dengan Patrice Lumumba, sangat dekat dengan John Kennedy. John Kennedy sendiri menghadapi oligarki Amerika yang ingin meraup keuntungan finansial dari berbagai negara, termasuk Indonesia gitu, minyak, gas dan seterusnya gitu. Dan Kennedy akhirnya dibunuh gitu. Jadi kita sebenarnya bukan berhadapan dengan orang Amerika atau bukan. Kita berhadapan bukan dengan orang Barat atau bukan, tapi orang Barat yang mana, orang Amerika yang mana, kebijakan pemerintah luar negeri yang mana. Organisasi seperti Amnesty misalnya, dia tidak boleh menerima dana-dana dari pemerintah karena kami mengandalkan dana-dana iuran dari masyarakat di berbagai negara gitu. Misalnya di Australia 400.000 anggota Amnesty. Ibaratnya tuh satu orang dibanding mungkin 30 orang di Australia itu anggota Amnesty lah. Kayak kayak Muhammadiyah kalau di Indonesia. Kalau di Belanda malah iya, lebih banyak lagi anggota Amnesty gitu. Jadi kayak NU gitu mungkin satu iya, dibanding 10 orang itu pasti anggota Amnesty dan mereka mendanai organisasi itu. Dan ini organisasi yang sudah dari tahun 61 dan bahkan pernah iya, dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1970-an. Jadi reputasinya sangat panjang. Dan kalau Amnesty ini membawa kepentingan asing atau kalau Kontras ini membawa kepentingan asing yang merugikan kedaulatan Indonesia, integritas teritorial Indonesia, atau katakanlah kedaulatan nasional Indonesia, nggak iya, masuk akal gitu. Orang seperti Andri gitu pergi pulang iya. kerja itu naik motor, motor yang ya murahan lah gitu, helm-helm murahan. Merah. Dia nggak naik Iya, Lexus, dia nggak naik Lexus, iya, dia nggak naik Defender, dia nggak punya iya, jabatan komisaris di perusahaan tambang, dia nggak punya jabatan komisaris di perusahaan perkebunan sawit gitu. Sama seperti kebanyakan para aktivis gitu. Jadi menurut saya tudingan-tudingan semacam itu harus dikoreksi gitu. Itu hanya sekedar eh, usaha menutupi masalah-masalah yang ada di dalam penyelenggaraan negara. Saya berhenti di situ dulu. iya. Oke, Bang, terkait adanya perbedaan keterangan nih yang belakangan juga rame gitu di publik. Ini kan jadi publik jadi bingung nih sebenarnya bertanya-tanya, yang bener tuh yang mana versi Polri atau TNI? Kalau dari Abang sendiri melihatnya dampak dari adanya perbedaan sikap keterangan yang disampaikan TNI dan Polri ini apa sih, Bang? Apakah bisa menghambat atau mengaburkan identitas pelaku yang sebenarnya gitu, Bang? Karena kan di publik juga sempat muncul versi AI yang katanya jangan terlalu percaya nanti ternyata editan segala macam gitu Bang. Ya, kalau melihat dari penjelasan pihak kepolisian, Ya, bukti-bukti dan petunjuk awalnya sangat meyakinkan. Meskipun publik berharap lebih gitu ya, berharap bahwa mm, kepolisian sudah dengan katakanlah penangkapan tersangka atau penahanan tersangka gitu ya. Karena kan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menetapkan ya, seseorang sebagai tersangka. Nah, muncul kan pertanyaan, kenapa polisi tidak melakukan itu? Belakangan kita tahu ternyata pelakunya dari anggota BAIS yang berstatus TNI aktif gitu. Nah, berkali-kali kita berhadapan dengan situasi seperti itu, pembunuhan bos rental di sebuah jalan tol, di rest area, atau ya, pembunuhan lain yang melibatkan anggota TNI. Kepolisian mengalami semacam benturan gitu, mengalami semacam kendala yang non yuridis gitu, atau non teknis lah. Kalau secara teknis kan kemarin kita dengarkan presentasi dari Reskrimum, Mas Imanuddin itu kuat sekali mm, itu, baik itu dari CCTV yang jumlahnya di atas 80 sampai dengan ETLE, kamera elektronik mm, untuk menegakkan hukum lalu lintas itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pihak Puspom, saya tidak melihat ada semacam bukti-bukti pendukung yang disampaikan kepada wartawan. Bahkan ya, benar. beberapa, bahkan beberapa pertanyaan wartawan
tidak bisa dijawab gitu. Misalnya yang paling sederhana, apa perbuatan yang dilakukan persisnya oleh 4 orang yang diinformasikan oleh Dan Puspom dengan Hmm, inisial. Dan Puspom mengatakan kami juga belum tahu. Kami baru diserahkan oleh satuan kemarin atau tadi malam, Pak. hmm, Artinya proses hukumnya cacat sebenarnya. ya, Kalau saya jadi pengacaranya anggota-anggota TNI yang diumumkan inisial-inisialnya itu, saya akan mempersoalkan proses hukum yang seperti itu. Belum hmm, ada pemeriksaan, belum ada bukti yang dijadikan dasar oleh misalnya Puspom gitu, tiba-tiba dirampas kemerdekaan klien saya atau anggota TNI tersebut. Itu bisa bermasalah dan itu bisa berujung pada proses peradilan yang gagal gitu. hmm, Tapi kalau benar, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ada perbedaan nama? Nah, ini jelas dampaknya membingungkan masyarakat, mengaburkan ya, fakta kebenaran. Tapi bisa hmm, juga eh, usaha, kan gini ya, Kapolri mengatakan perintah Presiden jelas kepada Polri untuk mengusut tuntas, untuk mengungkap kasus ini. Dan kita nggak pernah dengar berita Presiden memerintahkan Panglima atau memerintahkan Kabais misalnya untuk melakukan penyelidikan. Hari Senin konferensi persnya Mabes Polri atau Polda Metro Jaya itu mengumumkan temuan-temuan awal yang masih berkaitan dengan CCTV, bahkan belum tentang wajah pelaku kan, baru baru pergerakan para pelaku dari titik yang satu ke titik yang lain, misalnya dari Panglima Polim sampai ke Menteng misalnya gitu, sampai ke lokasi kejadian gitu. Belum ada indikasi yang menyebutkan pelakunya dari mana deh. Itu belum sebenarnya. Nah, mungkin seiring perkembangan waktu, eh, pihak pelaku sudah mulai teridentifikasi dan mungkin pihak ya, kepolisian juga kesulitan untuk katakanlah mengejar pelaku. Pertama, karena keberadaan pelaku di lingkungan internal Denma Bais misalnya. Yang kedua, karena status TNI aktif dari para pelaku bisa menimbulkan masalah hukum. Setidak-tidaknya benturan instansi. Itu yang mungkin dihindari oleh polisi. Dan dengan perkembangan itu juga, mungkin pihak TNI merasa kalau itu dibiarkan, citranya akan rusak, akan dipertanyakan oleh publik. Gitu. Kenapa ya, tidak melakukan penyelidikan internal dan kenapa tidak hmm, mengambil langkah proaktif atau kenapa tidak mendukung pihak kepolisian dengan menonaktifkan anggotanya sehingga kepolisian tidak merasa punya kendala instansional gitu. hmm, Ya, ada kendala ya, struktur dinonaktifkan, lalu kalau perlu karena satuannya sudah menyerahkan Puspam, Puspam menyerahkan kepada kepolisian. Harusnya kan begitu. hmm, Karena ya, ya, idealnya, ya, karena kejahatannya terjadi di lingkungan masyarakat sipil, masyarakat umum, di ya, lingkungan umum. hmm, Warganya atau korbannya juga warga sipil biasa. Kejahatannya juga tergolong kejahatan pidana umum. Karena itu menurut undang-undang misalnya TNI pasal 65 atau TAP MPR gitu tentang TNI itu setiap anggota TNI harus tunduk pada peradilan umum. Nah ini hmm, ah, ya berulang kali kita berhadapan dengan situasi seperti ini dan seringkali berujung dengan kebuntuan karena ya, proses internal di kemiliteran itu tidak memungkinkan bagi proses peradilan yang fair gitu. Biasanya yang disalahkan anggota di tingkat bawah, nggak ya, sampai ke ya, tingkat atas gitu. Padahal hmm, dalam tradisi militer yang benar, mestinya hmm, tidak ada anggota yang salah. Yang ya, ada adalah komandan. Karena komandan hmm, kewajiban dia untuk memastikan personilnya ada di mana. Ini kan alat perang, ya, pasukan perang. hmm, Nggak bisa dia indisipliner gitu. Nggak keluar dari markas misalnya, tanpa izin dari komandan. Nggak bisa dia kabur, disersi. Bisa dihukum dia gitu. Jadi ya, apalagi melakukan tindak pidana. Nah, ini yang harus kita benahi lah menurut saya ke depan. Kita kan ingin bahwa Indonesia menjadi negara tempat di mana orang bisa memperoleh kepastian hukum, keadilan hmm, hukum, gitu ya, ketentraman, ketenangan. Dalam arti setiap kali ada pelanggaran hukum, ada keadilannya. Kan nggak mungkin negara ya, itu sempurna gitu, nggak ada apa-apa gitu, damai gitu setiap waktu. Hampir nggak mungkin lah, ya, gitu. ya. Yes. Bang, tadi sempat disebut juga bahwa sebaiknya penanganan ini kan di iniin ke arah umum gitu, ke umum. Ya. Kalau dari Abang sendiri melihatnya dengan kemarin Komisi 3 DPR sempat membentuk mengesahkan panja buat mengusut kasus ini, apakah masih diperlukan juga Bang membentuk tim pencari fakta yang berisi misalkan kepolisian, kemudian ada Komnas HAM, kemudian ada TNI atau seperti apa Bang? Ya, saya hormati keputusan Komisi 3 yang membentuk panitia kerja.
dan saya Ya. hargai itu dan emang dibutuhkan untuk katakanlah mengakselerasi proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, menjalankan fungsi-fungsi pengawasan DPR. Apakah cukup? Apakah tidak perlu tim pencari fakta? Dalam pandangan saya tidak cukup dan tetap perlu adanya tim Hmm. pencari fakta. Kita Ya. bandingkanlah dengan kasus pembunuhan terhadap Munir. Ya. Presiden membentuk tim pencari fakta yang isinya adalah gabungan dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah dari Hmm. Kementerian Luar Negeri, dari Kepolisian, dari Kejaksaan Agung, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari profesi seperti ahli forensik sampai dengan unsur masyarakat, baik itu praktisi hukum, ahli yang independen. Nah, tapi di DPR pada pembunuhan Munir juga terbentuk tim pencari fakta gabungan antara Komisi 3 dengan Komisi 1 waktu itu. Dua-duanya berjalan. Tim pencari Ya. fakta Ya. melakukan pemanggilan saksi dari Garuda, misalnya yang ketika itu terindikasi ada pejabatnya, oknumnya terlibat dari Badan Intelijen Negara karena indikasi keterlibatan dalam Ya. dalam tim pencari fakta DPR juga begitu. Pimpinan Garuda dipanggil, kru Garuda dipanggil gitu ya oleh tim pencari fakta DPR. Nah, dua ini berjalan memperkuat apa yang dilakukan oleh kepolisian. Sampai Hmm. akhirnya beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka, diajukan ke pengadilan. Gitu. Nah, Ya. itu bisa jadi semacam pembelajaran yang baik ya untuk kita katakanlah kita lakukan kembali gitu agar kasus Ya. ini tidak sampai menguap, tidak sampai gagal Hmm. di. Oke, Bang, tadi Abang sempat menyebut bahwa sebetulnya kalau negara juga nggak bisa yang aman-aman aja gitu, pasti ada gonjang-ganjingnya. Kalau Abang sendiri melihat dengan adanya peristiwa penyiraman air keras ini, Bang, apakah berarti kondisi keamanan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan gitu, Bang, bagi kebebasan sipil, terutama bagi masyarakat yang vokal gitu terhadap pemerintah? Ya, tentu saja. Jauh sebelum ada penyerangan terhadap Andri Yunus, sebelum ada teror kepada ketua keluarga mahasiswa UGM Tio, terhadap Iqbal Damanik aktivis Greenpeace, Shirley, kemudian Firliana Aurelo, DJ Doni, para Tempo. influencer gitu, Tempo, gitu. Atau kemarin dalam sebuah konferensi pers saya jelaskan ada teror baru di Deli Serdang, di mana seorang aktivis dulunya namanya Palti Huta Barat menerima teror bangkai kepala anjing di Oh iya, depan. yang kader PDI ya, Bang? Ya betul. Dulu ada juga beberapa hari lalu di Papua, Komite Nasional Papua Barat, ya organisasi anak muda di Papua, juga mendapatkan teror bom. Gitu. Jadi Hmm. dengan sendirinya Ya. masyarakat akan merasakan tidak aman. Dan jauh Hmm. sebelum itu terjadi, misalnya Harian Kompas pernah membuat penelitian dan survei yang memperlihatkan semakin banyak orang yang merasa tidak aman ketika memberikan pandangan politik. Hmm. Semakin orang, semakin banyak atau semakin bertambah orang yang takut dalam mengkritik pemerintah itu. Apalagi Ya. KUHP baru misalnya kembali memasukkan pasal-pasal karet yang sebelumnya pernah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya pasal Ya. penghinaan presiden. Jadi orang takut kan untuk Hmm. mengkritik presiden gitu. Apalagi dengan adanya penyerangan ini, wah orang akan berpikir aktivis saja yang sudah punya Kena. organisasi sumber daya bisa kena. Tempo saja Ya. yang media yang sudah puluhan tahun bisa diteror begitu saja. Atau DJ Doni dan lain sebagainya yang followersnya di media sosial begitu banyak bisa diteror begitu saja dan tidak terungkap kasusnya. Nah, itu kan memunculkan semacam efek ketakutan gitu di masyarakat. Ya. Apakah masyarakat selamanya akan takut lalu selamanya akan diam? Nah, ini yang saya kira dalam banyak pengalaman tidak selamanya masyarakat takut, tidak selamanya mereka diam, dan ada momen-momen di mana ekspresi yang terpendam itu bisa meletup sewaktu-waktu gitu. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus sadari gitu bahwa dalam membuat kebijakan, dalam membuat undang-undang, masyarakat harus diajak untuk berbicara, untuk memberikan pandangan, untuk diajak konsultasi, supaya kita mencapai suatu kebijakan yang memang membawa manfaat dan dipandang baik oleh semua pihak kan gitu. Ya. Ya.
melihat banyaknya kejadian apa kebebasan pelanggaran kebebasan sipil ini Bang, apakah perlu Indonesia mengevaluasi statusnya di PBB gitu Bang sebagai Presiden Dewan HAM? Ya, itu pertanyaan pentingnya, tapi eh, yang jauh lebih penting mungkin bagaimana kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM Hmm. mengoptimalkan prosedur-prosedur khusus di dalam Dewan HAM untuk membantu Indonesia di dalam menelusuri kejadian atau serangan-serangan terhadap pembela HAM. Salah satu Hmm. prosedur khusus di bawah Dewan HAM yang sudah bersuara adalah pelapor khusus untuk perlindungan pembela HAM, yaitu Ibu Mary Lawler. Ibu Hmm. Mary Lawler ini asal Irlandia, seorang pejuang yang sudah lama membantu orang-orang yang mengalami risiko dan sudah meminta agar pemerintah Indonesia melakukan investigasi atas perkara ini. Bahkan di luar Dewan HAM, ini ada Volker Turk, dia adalah pejabat tertinggi urusan HAM di PBB. Nah, Volker Ya. Turk juga sudah menyatakan mengecam serangan tersebut, bahkan ia menyebutnya serangan pengecut, dan ia meminta agar semua dari mereka yang bertanggung jawab diungkap dan meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin kerja-kerja para pembela HAM supaya mereka tidak merasa takut akan bahaya. Jadi ini yang saya kira harus dioptimalkan dari kepemimpinan Indonesia gitu kan. eh, tidak 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 otomatis bahwa karena ada kasus seperti ini lalu Indonesia sebaiknya mundur. Ya, bisa saja sebagai satu reaksi yang dipilih oleh pemerintah, tapi saya kira tidak ada negara yang sempurna kan di dalam reputasi hak asasi manusia gitu. Jadi kalau ada hal-hal semacam ini ya dibicarakan kan Hmm. badan-badan HAM di PBB itu badan-badan HAM yang sifatnya independen dan profesional karena ada pejabat-pejabat pelapor khusus yang rata-rata hakim atau jaksa atau mantan hakim atau pengacara atau akademisi atau guru besar gitu yang tidak punya semacam mandat untuk mengintervensi Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tidak, gitu. Dia hanya membantu setiap negara untuk mengidentifikasi masalah-masalah HAM yang terjadi di negara itu. Tentu dengan memberi rekomendasi, bahkan menawarkan bantuan teknis, menawarkan keahlian mereka untuk membantu setiap negara, termasuk anggota Dewan HAM yang mungkin jumlahnya 46 atau 40-an itu, untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya itu. Jadi justru kepemimpinan Indonesia harus dioptimalkan untuk memperbaiki reputasi HAM Indonesia dan juga reputasi seluruh anggota Dewan HAM yang ada di PBB itu di Jenewa. Terakhir Bang, karena pembaca dari IDN Times ini kebanyakan anak-anak muda gitu Bang. Apa pesan dan kiat-kiat dari Bang Usman buat anak-anak muda gitu, terutama mahasiswa biar tetap kritis tapi nggak takut gitu. Karena kan belakangan dilema juga nih Bang buat anak muda. Kita mau komentarin, mau ngeritik pemerintah, cuma ngelihat banyaknya teror belakangan ini tuh ngeri gitu Bang. Kalau dari Bang Usman sendiri mungkin ada kiat-kiatnya gitu Bang. Ya, mungkin pertama kita harus punya kesadaran bahwa menyuarakan sesuatu secara kritis itu memang ada resikonya gitu ya. Ya. Uh, dan biasanya saya membagi itu ke dalam tiga tingkat. Yang pertama Hmm. menyampaikan pendapat, sekedar pendapat, setuju atau tidak setuju pada sebuah undang-undang, pada sebuah kebijakan, pada sebuah pernyataan, atau pada sebuah tindakan pejabat publik. Apakah menurut Anda baik, buruk, benar, atau salah? Itu mungkin masih hijau, artinya potensi ancaman balik atau potensi pembalasannya kecil, ya Ya. ada tapi kecil gitu. Jadi berpendapatlah itu tidak masalah. Tentu ya kita ini kan di Indonesia seringkali dihadapkan pada kalau pada satu norma gitu yang dianggap berasal dari akar kultural, baik itu agama atau misalnya adat istiadat supaya penyampaian pendapat itu ya sampaikanlah dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang sopan gitu ya. Tapi bukan berarti yang mungkin dianggap tidak sopan adalah kejahatan. Tidak berarti juga begitu. Hanya mungkin itu ada semacam norma-norma yang tidak tertulis yang ya tentu harus kita perhatikan. Tapi juga jangan terlalu takut gitu. Yang kedua, bukan sekedar menyampaikan opini, tapi menyampaikan suatu pengungkapan penyalahgunaan. Misalnya pengerusakan lingkungan, misalnya korupsi, kekerasan seksual, pelanggaran HAM. Nah, biasanya itu kalau sudah menyangkut kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan, kan ada orang yang melakukannya.
yang Hmm. terlibat di dalam kejahatan itu. Yang pasti kalau Hmm. kita suarakan terancam oleh proses hukum. Kepentingan hukumnya terancam dan dia bisa merasa tidak suka, bisa merasa takut dan ketakutan mereka itu bisa menimbulkan reaksi yang tidak terkontrol. Entah itu melaporkan pencemaran nama baik, penghinaan, atau misalnya bahkan melakukan pembalasan sendiri gitu. Nah, itu mungkin sudah mulai kuning gitu. Artinya ada tanda hati-hatilah kalau sudah masuk ke level exposing abuses gitu. Beda dengan yang pertama, expressing opinion, mengekspresikan pendapat. Tapi kalau sudah mengekspos sebuah penyalahgunaan kekuasaan, apalagi itu mungkin perlu kita bekali diri kita dengan misalnya keamanan digital kita gitu. Kita mesti ngerti two-step verification, verifikasi dua langkah di dalam handphone kita, atau berhati-hati di dalam menyampaikan fakta tentang penyimpangan. Harus ada dasarnya, harus ada buktinya, harus ada sumber atau referensinya, hasil penelitian, hasil kajian, atau apapun itu. Nah, yang ketiga yang mungkin bukan hanya kuning, tapi merah. Nah, misalnya mengekspos penyalahgunaan kekuasaan dengan turun ke jalan. Nah, itu suasana politik belakangan ini sudah memunculkan semacam tanda bahaya gitu. Hati-hati nanti ditangkap, hati-hati nanti diserang oleh seseorang atau orang tidak dikenal gitu. Dan mungkin ketika kita pun turun ke jalan gitu, kita juga perlu dibekali dengan pengetahuan bahwa seringkali benturan itu atau pembubaran paksa itu terjadi di jam 6 sore misalnya. Jadi kalau jam 4 Ya. jam 5 ya mungkin harus dipikirkan lah antisipasi keamanannya. Atau kalau demonstrasi ya jangan di belakang, kan bisa riskan pada tindakan yang mungkin tidak diperlukan. Tidak perlu juga di depan. Kalaupun mau di depan, carilah misalnya aparat yang biasanya merupakan atasan, biasanya bertopi gitu ya, biasanya bertopi atau berpangkat yang lebih tinggi, dan biasanya itu lebih persuasif gitu ketimbang di bawah yang mungkin udah kepanasan, mungkin sudah kelelahan, mungkin juga belum makan, atau mungkin lagi ada hal-hal lain yang membuat mereka bisa dengan mudah emosi gitu. Nah, itu perlu dipikirkan dan sebaiknya jangan menggunakan kekerasan, termasuk melempar flares dan seterusnya. Itu kan juga Ya. tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Tapi di luar itu, kalau menyampaikan unjuk rasa secara damai, Anda harus yakin bahwa Anda memiliki hak untuk berkumpul secara damai, ya. Memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kalaupun ada di antara kita dalam demonstrasi itu yang melakukan kekerasan, sebenarnya negara memang dibenarkan untuk mengambil tindakan, tapi tindakan itu kepada yang melakukan kekerasan. Jadi yang berkumpul Oh. dan menyampaikan pendapat dengan cara kekerasan. Jadi yang violent assembly, yang berkumpul secara kekerasan itu boleh ditindak. Tapi yang tetap peaceful assembly, yang melakukan katakanlah penyampaian pendapat di muka umum dalam demonstrasi dengan cara damai, itu nggak boleh dibubarkan. Nah, polisi bisa menindak yang kekerasan, tapi yang tidak melakukan kekerasan sama sekali tetap harus dijaga supaya berlangsung penyampaian pendapatnya gitu. Nah, kerap kali terjadi baik yang kekerasan maupun yang tidak melakukan kekerasan, dua-duanya sama-sama diamankan. Nah, ini yang mungkin harus dikoreksi. Nah, pengetahuan semacam ini juga perlu kita miliki. Yang kedua, yang terakhir barangkali perlu juga punya semacam informasi dan hubungan dengan anggota dewan yang Anda pernah pilih di daerah pemilihan Anda gitu, supaya kalau ada suatu waktu bisa menghubungi, bisa menyurati, atau misalnya tokoh-tokoh setempat, atau misalnya LBH setempat. Kalau Anda di Bandung ada LBH Bandung, kalau di Jogja ada LBH Jogja, atau kalau di Surabaya ada Kontra Surabaya, LBH Surabaya gitu, yang bisa mendampingi kita ketika kita berhadapan dengan hukum, dan mereka memberikan pendampingan itu secara pro bono, secara cuma-cuma gitu. Itu yang mungkin sebagian sekelumit kecil lah. Ada banyak lagi yang bisa saya jelaskan, tapi mungkin nggak cukup waktunya. Ini berdasarkan pengalaman ya, Bang? Ya, Pengalaman di lapangan, Abang. ya ada pengalaman juga, tapi juga ada belajar, dan saya masih terus belajar lah untuk memahami situasi lapangan, memahami norma hukumnya gitu. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Usman udah Ya, menyempatkan ngobrol bareng IDN Times. Buat pendengar dan penonton IDN Times, ikuti terus acara ngobrol seru di IDN Times. Kita doakan semoga Bang Andri Yunus amin. lekas membaik. Gas baik ya. Kemudian juga demokrasi kita juga membaik gitu. Amin.